Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas proposal kami untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence pada program Sarjana 1 dengan dosen pengampu kami, Pak Muhammad Badrul. Untuk tugas proposal, kami mengambil judul penerapan data mining untuk menentukan strategi penjualan pada toko buku Gramedia dan Mogot menggunakan metode clustering Kimins. Saya Dinda ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalahnya. Dalam rangka menghadapi persaingan bisnis dan meningkatkan pendapatan perusahaan, pemimpin perusahaan maupun manajemen dalam suatu perusahaan tersebut dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Pada toko buku Gramedia ini terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul mengenai penjualan buku. Perusahaan sulit mendapatkan informasi-informasi strategis seperti tingkat penjualan per periodenya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, perusahaan membutuhkan sumber informasi yang cukup banyak untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Pihak eksekutif perusahaan mengharapkan adanya teknologi yang mampu menghasilkan suatu informasi yang siap digunakan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengusaha di atas, banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan data perusahaan atau data mining. Penerapan data mining untuk menentukan strategi penjualan pada toko buku Gramedia dan Mogot dengan metode clustering Kimins. Berikutnya untuk rumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Irfan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah 1. Bagaimana cara menggunakan konsep data mining dengan menggunakan metode clustering dalam merumuskan strategi penjualan di toko buku Gramedia dan Mogot. Selanjutnya, setelah rumusan masalah, kita menuju ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang penelitian dan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk memenuhi persyaratan nilai UAS mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence atau DWBI pada program Sarjana 1 atau SI STMIKA Nusa Mandiri. Yang kedua, membantu memberikan informasi dari data penjualan sebagai solusi dalam meningkatkan penjualan di toko buku Gramedia dan Mogot. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ialah agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, perusahaan membutuhkan sumber informasi yang cukup banyak untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Lalu ada tinjauan jurnal. Di sini ada judul paper yaitu segmentasi pelanggan menggunakan algoritma clustering pada PT Catur Sentoso Adiprana Tbk. Di sini ada penulis Ade Bayi Haki, Ahmad Rifai, Eka Riani, dan Teddy Wahyudin. Tahun 2019. Lalu ada deskripsi umum penelitian. Bertujuan untuk mengetahui segmentasi pelanggan dan mengoptimalkan penjualan. Lalu ada metode Kimins yang digunakan untuk melakukan segmentasi. Dan ada keterkaitan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk melihat keterkaitan pelanggan dan penjualan dengan pemanfaatan Kimins clustering pada segmentasi konsumen. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Saudari Farid. Selanjutnya tinjauan pustaka. 1. Data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstrasi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai basis data besar. Data mining juga dikenal dengan istilah pattern recognition. 2. Clustering. Clustering adalah salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu, yang dapat dipisahkan dengan kelompok objek lainnya, sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berada pada kelompok yang berbeda.
Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan data objek. Selanjutnya yang ketiga, K-means. K-means merupakan salah satu metode pengelompokan data yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok yang lain. Adapun tujuan pengelompokan data ini adalah untuk meminimalkan variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Nah, yang selanjutnya yang keempat, segmentasi pelanggan. Don Pepper dan Martha Roger dalam bukunya Managing Customer Relationship Strategy Framework melakukan kategorisasi pelanggan sebagai berikut. 1. MPC, yaitu pelanggan dengan nilai paling tinggi bagi perusahaan, merupakan pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. 2. Most Valuable Customer, yaitu pelanggan yang tanpa disadari memiliki potensi besar. 3. Below Zero, yaitu pelanggan yang memberikan keuntungan lebih sedikit daripada biaya untuk memberikan pelayanan. 4. Migrators, yaitu pelanggan yang berada pada posisi di antara below zero dan most valuable customer yang perlu dianalisis agar dapat diketahui kategori asalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan hubungan. Pengelolaan hubungan pelanggan merupakan strategi perusahaan untuk memahami dan mempengaruhi perilaku pelanggan melalui komunikasi yang intensif. Proses hubungan pelanggan memberikan struktur untuk menciptakan, memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, pelanggan memiliki arti membeli atau menggunakan barang secara tetap. Pelanggan adalah seseorang yang menggunakan fasilitas, produk, ataupun jasa secara terus-menerus dari penyedia fasilitas, produk, atau jasa. Daftar pustaka yang pertama ada Azwar Saifuddin tahun 2005, metode penelitian Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Yang kedua Gunadi Goldi tahun 2012 dengan judul Penerapan Metode Data Mining Basket Analisis terhadap data penjualan produk buku dengan menggunakan algoritma a priori dan epigram. Universitas Budi Luhur. Irdiansyah Nur tahun 2009 dengan judul Penerapan Data Mining pada penjualan produk minuman di PT Pepsi Cola Indo Bevers menggunakan metode clustering Bandung University Komputer Indonesia. Yang keempat, Nango Dwi Novianti 2012 penerapan algoritma K-means untuk clustering data anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten XYZ Universitas Negeri Gorontalo. Yang kelima, Ade Baikhaqi, Ahmad Rifai, Eka Riani, Teddy Wahyudin 2019 segmentasi pelanggan menggunakan algoritma clustering pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.